Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah. Diceritakan di dalam buku Daqaiqul Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi tentang proses penciptaan Ruhul A'zam. Ruhul A'zam adalah ruh yang agung, yaitu cahaya junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang. Pohon itu dinamakan Syajaratul Yakin atau pohon yakin. Setelah itu Allah menciptakan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak tersebut ditempatkan pada pohon yakin atau pohon yakin. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Mi'ratul Hayat atau cermin kehidupan. Cermin tersebut diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tatkala burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat indah. Dia pun merasa malu kepada Allah sehingga meneteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Dari tetesan pertama Allah ciptakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan kedua diciptakan Sayyidina Umar bin Khattab. Dari tetesan ketiga diciptakan Sayyidina Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat diciptakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan kelima diciptakan bunga mawar. Dari tetesan keenam diciptakan padi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bersujud 5 kali. Sehingga hal tersebut menjadi kewajiban bagi kita semua dan diwajibkan sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian Allah memandang cahaya Sayyidina Muhammad sehingga cahaya Sayyidina Muhammad berkeringat karena malu kepada Allah. Maka dari keringat tersebut Allah menciptakan. Dari keringat hidungnya diciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakan arsy, kursi, lauhil mahfud, qalam, matahari, bulan, hijab, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, para syuhada, dan solihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Sayyidina Muhammad dari kaum mukmin dan muslim laki-laki dan perempuan. Dari keringat kedua telinganya diciptakan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, dan sebagainya. Seperti orang yang kufur, orang kafir, dan munafik. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur, beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada cahaya Sayyidina Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu wahai cahaya Muhammad." Maka cahaya Sayyidina Muhammad melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di kanannya ada nur, dan di kirinya juga ada nur. Cahaya-cahaya nur-nur tersebut adalah cahaya para sahabatnya di dunia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian cahaya atau nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertasbih selama 70.000 tahun.
Kemudian diciptakan cahaya para nabi dari cahaya Sayyidina Muhammad. Kemudian Allah memandang cahaya Sayyidina Muhammad, maka diciptakan ruh para nabi dari keringat ruhnya Sayyidina Muhammad. Dan dari ruh para nabi tersebut diciptakan ruh para umatnya masing-masing. Sedangkan ruh kaum mukmin dari umatnya Sayyidina Muhammad diciptakan langsung dari keringat ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para ruh semuanya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pelita atau lampu dari batu akik berwarna merah yang bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wajah Sayyidina Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia dan diletakkan pada pelita tersebut. Nur Sayyidina Muhammad, cahaya Sayyidina Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang sholat. Sedangkan ruh para nabi berputar mengelilingi seraya membaca tasbih, membaca tahlil selama 1000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua ruh supaya melihat rupa Sayyidina Muhammad. Dari penglihatan mereka tersebut Allah jadikan orang yang melihat kepalanya akan menjadi seorang raja. Orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir atau pelukis. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat atau pandai. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir atau orang kepercayaan raja. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, dokter, dan penjual minyak wangi. Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang sangat elok parasnya dan cantik wajahnya. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seseorang utusan raja. Orang yang melihat tenggorokannya akan menjadi seorang mubaligh atau penasehat dan muazzin. Orang yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang akan berjihad di jalan Allah. Orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang atau saudagar. Orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi orang yang pandai menunggangi kuda dan ahli membuat pedang. Orang yang melihat lengan tangan kanannya akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Orang yang melihat lengan kirinya akan menjadi orang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukang tukar uang atau tukang songket dan penyulam. Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang atau tukang takar. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan dan pandai. Orang yang melihat telapak tangan kiri bagian luar akan menjadi orang yang berakal, akan menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir. Orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar akan menjadi tukang masak atau koki. Orang yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis.
Orang yang melihat jari-jari kanan akan menjadi seorang penjahit. Orang yang melihat jari-jari kiri akan menjadi tukang besi. Orang yang melihat dadanya akan menjadi orang yang alim dan mulia. Orang yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang tawadu dan taat pada perintah Allah. Orang yang melihat lambungnya akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya akan menjadi orang yang qanaah, menerima apa adanya dan zuhud, tidak bergantung pada dunia. Orang yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang ahli ruku, ahli solat, ahli sujud. Orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seseorang pemburu. Orang yang melihat bawah telapak kaki akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan atau tamasya. Orang yang melihat bayangannya akan menjadi ahli lagu, akan menjadi penyanyi, penabuh gendang, atau pemain musik. Adapun orang yang tidak melihat apa-apa, maka akan jadi orang Yahudi, Nasrani, kafir, dan Majusi. Dan ada lagi orang yang tidak dapat melihat sama sekali, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun, dan yang lainnya dari golongan orang-orang kafir atau orang-orang yang kufur. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk sholat sebagaimana gambar tulisan Ahmad, yaitu berdiri seperti huruf alif, ruku seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk seperti gambar tulisan Muhammad, yaitu kepala bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf H, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Maka orang kafir atau orang yang kufur tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya, tapi akan dirubah bentuknya seperti bentuk babi, barulah dibuang dan dimasukkan ke dalam api neraka. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah, terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, share, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Bersama saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.